Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mempunyai prediksi ke depan bahwa kalau memang kita lihat belakangan ini investor kan kebanyakan kan sukanya berpikir bahwa oh begitu lihat di RTI angkanya turun atau tidak sesuai dengan harapan turun dari yang angka sebelahnya. Kalau kita RTI kan begini ya. Kalau kita lihat di sininya Mm-mm. turun dibandingkan di sini, sudah otomatis itu akan menjadi sentimen yang negatif. Nah, efek low base. Jadi nggak masalah sebenarnya di emiten batubaranya itu tetap cuan, bahkan profitnya masih lebih besar daripada sebelum booming komoditas. Tapi karena ada efek low base, maka itu sudah otomatis akan menjadi sentimen yang negatif terhadap pergerakan harga sahamnya. Saya nggak melihat secara fundamental itu jelek, bagus, masih tetap cuan. Karena harga batu bara $80 per ton aja itu sudah cuan, sudah untung itu saham-saham batu bara. Apalagi kalau saya perkirakan, nih sekarang kita lihat soal sektor batu bara ya ke depannya. Intinya Betul. sekarang itu di pertumbuhan ekonomi India dan Cina. Karena permintaan batu bara yang paling terbanyak dan terbesar saat ini adalah India dan Cina. Mereka pun sebagai produsen batu bara, tapi karena permintaan mereka melebihi daripada apa yang mereka bisa hasilkan, itu sudah otomatis mereka lakukan ekspor, impor dari luar. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi permintaan dari India dan Cina itu menentukan harga batu bara ke depan. Tapi saya sendiri masih cukup optimis harga batu bara tidak mungkin turun ke level terendahnya di $60 per ton di tahun ini. Itu nggak mungkin karena proses peralihan atau normalisasi itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Di beberapa booming batu bara sebelumnya ya di tahun 2018, di tahun 2011, 2010 itu tidak terjadi penurunan yang secara drastis. Bahkan kemungkinan besar berdasarkan data historis setelah turun itu biasanya terjadi pullback walaupun tidak mungkin akan setinggi sampai 450, tapi minimal bertahan di 100 sampai dengan 200 itu sesuatu yang masuk akal untuk tahun 2023. Nah, itu saja sudah mampu untuk menjaga profit dari emiten-emiten batubara di tahun 2023 tidak mungkin lebih rendah dari 2019 ketika belum atau 2020 ketika belum terjadi booming batubara. Nah, sekarang bicara soal ITMG. Nah, memang terlihat bukan hanya soal ITMG saja, beberapa saham batubara juga mencatatkan penurunan kinerja. Ya, memang ada beberapa juga yang masih naik. Tetapi saya perkirakan ke depan, beberapa kuartal ke depan, ini masih ada 3 kuartalan, ini sudah saya perkirakan mungkin akan menurun dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Jadi saya perkirakan mungkin saja kinerja ITMG di kuartal ke-2, 3, 4 itu mungkin bakal akan turun. Nah, saya lihat. Baik. Pak Leo, mungkin boleh saya simpulkan kalau teman-teman ada yang bingung, ini maksudnya tadi sempat disebutkan cuci piring tahun 2023 untuk komoditi Ya, atau coal. Mungkin sebenarnya kalau value investor kan beli saham itu di saat margin of safety-nya tinggi ya teman-teman. Jadi belinya di saat rendah. ya, Kalaupun misalnya harga saham batubara mengalami pelemahan pada saat ini seiring dengan harga komoditasnya juga mengalami pelemahan, yang beli di harga bawah dengan margin of safety yang tebal, ya, pasti beda psikologinya dengan yang baru beli di saat hype lagi tinggi-tingginya seperti itu. Jadi kalau dikatakan Pak Leo tadi masih di atas harga produksi ya Pak ya sebenarnya untuk harga batu bara, kalaupun juga mengalami pelemahan masih profit seperti itu dan diperkirakan masih lebih bagus dari level pre-pandemi 2019. Demikian ya teman-teman, jadi ini untuk membedakan seperti itu. Boleh kalau yang mau ada bertanya lagi, teman-teman, tadi sudah kita jawab bersama-sama soal suggestion atau saran untuk alokasi, kemudian soal saham ITMG, mungkin dari sektor yang Pak Leo cukup besar proporsinya kita akan bahas ya, perbankan ya Pak ya. iya perbankan. Mm-mm. Perbankan Kalau itu untuk 30. perbankan sendiri pilihannya Pak Leo yang
bank yang seperti apa nih? Karena kan kita juga punya yang big caps atau yang syariah atau yang bank daerah atau yang seperti apa nih Pak? Jadi untuk sektor perbankan itu memang yang harus kita lihat itu sudah tentu itu mulai dari seberapa besar atau seberapa berani atau seberapa banyak bank itu memberikan kredit, karena itu sudah otomatis nanti asetnya itu akan naik. Nah, ketika aset naik itu menjadi peluang untuk mempertebal margin di kuartal selanjutnya, karena nyalurin kredit dulu baru bunganya dapat kemudian. Jadi kalau misalnya di kuartal sebelumnya kredit sudah naik cukup signifikan, itu sudah otomatis kalau tidak terjadi apa-apa di perekonomian ya, itu margin keuntungan akan bisa dirasakan di kuartal berikutnya. Jadi itu kita lihat pertama. Yang kedua, kita lihat dari NPL-nya tadi. Jadi kalau saya lihat itu di tahun 2021 ya, 2020 itu laba perbankan itu kan mayoritas turun ya. Sebenarnya yang perlu kita, mungkin banyak yang belum tahu juga ya, saya mau sharing di sini bahwa yang perlu kita lihat di dalam struktur keuangan sebuah perbankan, sebuah bank, itu salah satunya itu angka CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, di situ tercermin karena ini angkanya dikurangkan langsung dari laba bersih bank gitu. Jadi ketika bank masih tetap dapat pendapatan dari bunga naik, terus operasional perbankan itu sudah efisien. Tetapi kalau kondisi perekonomian nggak bagus, yang pada akhirnya akan menurunkan resiko kredit. Nah, resiko kredit inilah yang akan diantisipasi dalam bentuk CKPN. Nah, ketika angka CKPN ini naik, itu sudah otomatis bottom line-nya itu turun. Jadi ketika angka CKPN ini dapat terjaga, ini saya lihat beberapa bulan kuartal terakhir ya, dari tahun 2022 itu laba bersih perbankan bisa naik signifikan, salah satunya dari angka CKPN yang tidak setinggi lagi tahun 2021 dan 2020. Nah, angka CKPN bisa terjaga di level yang, atau maksudnya menurun dari level tertinggi sebelumnya, itu salah satunya itu dari angka NPL. Angka NPL balik lagi ke kondisi perekonomian kita. Nah, kondisi perekonomian kita balik lagi ke suku bunga tadi. Jadi ketika suku bunga itu melandai, maka itu saya tadi katakan bahwa di awal kan konsisten ya. Prediksi saya suku bunga melandai bahkan menurun. Nah, kalau suku bunga melandai bahkan menurun, sudah otomatis dilihat perekonomian akan tetap lancar. Nah, ketika dilihat perekonomian lancar, resiko kredit itu menurun. Karena resiko kredit menurun, maka bank tidak perlu mencadangkan atau tidak perlu mengambil risiko yang besar lagi, sehingga mereka tidak perlu lagi menahan laba bersihnya untuk dicadangkan. Walaupun memang ketika CKPN ini turun, nanti angka CKPN atau nilai CKPN yang sebelumnya itu sudah dicadangkan akan kembali lagi menjadi pendapatan lain-lainnya. Jadi ada pembalikan, reverse. Biasanya itu di dalam laporan keuangan itu ada pembalikan dari aset-aset yang sudah dipulihkan. Nah, di laporan keuangan itu ada terlihat situ. Nah, itu. Nah, yang ketiga itu yang saya lihat itu tetap operasional perbankan ya. Kalau saya itu mencermati itu, saya biasanya melihat itu dari sisi BOPO-nya ya. Kalau BOPO semakin rendah, itu sudah otomatis itu bottom line dari perbankan itu pasti akan naik. Nah, BOPO ini menarik ya, karena sekarang itu kan perbankan itu kan semakin efisien ya. Jadi perbankan mana yang paling efisien itu, sebelumnya saya mau sharing dulu. Efisiensi perbankan sekarang itu juga ditunjang dari sektor, dari geliat teknologi ya. Jadi karena sekarang perbankan sudah ramai ya, mereka sudah masif sekali mengembangkan digital bankingnya masing-masing. Itu membuat saya melihat angka BOPO ini dari tahun ke tahun itu semakin kecil. Bahkan sekarang rata-rata BOPO itu tuh di angka di bawah 70-an, 70%. Kalau dulu tuh masih di atas 70-80%. Bahkan BCA itu bisa mencatatkan BOPO itu 50%, 50 sekian persen gitu. BRI sekitar 55%, Bank BNI sekitar 60%. Nah, itu saya melihat itu dari
efisiensi yang mereka lakukan salah satunya digital banking. Nah, itu membuat kerja mereka menjadi lebih efisien. Jadi itu yang saya melihat. Jadi ketika orang-orang lain lagi rame soal bank digital, saya justru melihat bahwa bank-bank konvensional yang sudah ada ini justru semakin efisien karena mereka sendiri sudah mengembangkan ekosistem digitalnya. Jadi gitu. Jadi itu Mbak Menarik Alim. sekali ini ya Pak ya, Iya, sebuah point view yang sangat menarik. iya Mbak Alim begitu. Jadi malahan kita bisa melirik bank konvensional saja yang memang mereka sudah ada investasi di digitalisasi, mungkin justru makin menekan efisiensi mereka makin baik ya Pak ya. Kalau Ya, bank digital mungkin mereka baru invest di situ mungkin ya untuk digitalisasi, ada biaya akuisisi nasabah juga di situ. iya. Nggak gampang, Mbak. Di dalam sektor keuangan, nggak gampang untuk membangun ekosistem. Butuh trust. Nggak gampang ketika itu juga Arto akan menjadi lebih hebat daripada Bank BCA yang sudah puluhan tahun melewati krisis. Lah sedangkan beberapa orang, misalnya saya pergi ke kampung saya misalnya, mereka aja masih takut untuk nyimpan uang di bank, apalagi nyimpan uang di bank digital yang nggak ada kantornya. Susah, jadi kita nggak segampang itu untuk beralih gitu loh, butuh proses. Nah selama proses itu, apakah bank-bank konvensional ini juga tidak akan melakukan hal yang sama? Baik, Bahkan mereka sendiri sekarang sudah punya digital bankingnya masing-masing. Saya sekarang melakukan apapun transaksi itu, kebetulan saya sendiri memakai, misalnya saya memakai BNI misalnya. Saya sudah melakukan apapun itu dengan mobile bankingnya BNI gitu. Terus bedanya apa itu? Ketika saya juga memakai misalnya Bank Arto misalnya, yang mahal itu ya valuasinya. Itu bedanya apa ketika saya memanfaatkan digital bankingnya Bank BNI atau misalnya Mandiri dengan Livin ya, atau ini BCA Digital gitu. Mereka sudah punya digital bankingnya masing-masing dan itu saya melihat peluang mereka untuk mencapai efisiensi yang lebih maksimal lagi itu tetap ada. Coba kita perhatikan deh. Sekarang BOPO mereka itu tuh sudah rata-rata di bawah 70%. Ya memang dulu pernah mencapai itu, tapi tidak dengan digital banking. baik. Gitu, gitu Mbak Ali. Pak, sebelumnya tadi ada pertanyaan yang disematkan di sini oleh admin, ada Pak Lutfi yang minta disebutkan saham bank apa yang bisa diperhatikan. Tapi sekali lagi karena kita bicara dalam ranah value investingnya, tadi Pak Leo sudah memberitahukan seperti apa kita bisa menganalisa sebuah perbankan. Jadi perhatikan kredit seperti itu, kreditnya penyalurannya seperti apa, kemudian BOPO-nya untuk mengetahui efisiensinya, karena itu juga terkait dengan profitabilitasnya. Perbankan check up N-nya seperti apa, apakah misalnya pencadangannya tidak sebesar sebelumnya sehingga ini akan mempengaruhi nanti laba atau profitnya. Kalau Pak Leo berkenan menyebutkan emitennya, monggo Pak, tapi disclaimer ya teman-teman, analisa sendiri juga. Silakan Pak. Ya disclaimer on ya, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda mendengar apa yang saya katakan atau yang Mbak Alin katakan pada video podcast ini. Semuanya itu akan berpulang pada profil resiko Anda masing-masing ya. Jadi kalau saya sih lihat tentunya harus sesuai dengan value investing. Fundamentalnya bagus, valuasinya murah, cukup dua itu aja, nggak usah ribet. Jadi kalau yang saya lihat sektor perbankan sekarang, salah satunya itu yang bisa kita lihat itu tentu ada Bank BTN ya. Itu sekarang itu termasuk dalam the big five bank dengan aset terbesar di Indonesia. Valuasinya itu masih 0,an sekian. Jadi bagi saya pribadi ini sesuatu yang menarik ya, karena saya tuh senang sekali untuk beli itu sesuatu yang murah tapi berkualitas gitu loh. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi saya sering bilang itu kan harga saham Mercy tapi dihargai bajai. Jadi seperti itu. Memang kinerja dari BBTN memang tidak terlalu sebagus bank-bank lainnya dalam the big five lainnya ya. Dan juga kinerja kuartal pertama tahun 2023 ini sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan juga kuartal yang sama di periode tahun sebelumnya. Tapi saya tetap melihat karena ada yang positif di sektor properti yang tadi saya sudah jelaskan, maka tentunya ini akan berdampak positif pada BBTN ke depan. Berikutnya,
saya tetap melihat ada beberapa saham ya, seperti misalnya BBNI itu saya lihat juga masih murah, karena yang saya lihat juga di Bank BNI itu BOPO-nya yang biasanya itu di atas 80%, sekarang sudah bisa turun di bawah 70%. Dan secara valuasi juga Bank BNI sekarang itu kan bank terbesar keempat dari sisi aset, itu masih cukup reasonable dengan PBV 1,21, itu menurut saya masih cukup murah, padahal ROE-nya 14%. Lalu untuk bank yang daerah ya, seperti Bank BJBR dan juga Bank BCTM. Nah, kalau kedua bank ini itu menurut saya itu kita milih itu untuk kita di dividend for living lah. Jadi saya melihat kedua bank ini itu selain resikonya rendah ya. Kenapa saya bilang resiko rendah? Karena memang profil kredit mereka kan kebanyakan untuk PNS ya.